Jadi beliau ini sedang kita lakukan gemblengan, yaitu untuk menyambungkan sanad dan juga untuk mengamalkan amalan yang kita amalkan. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 12,5 x 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Monggo. Ini dipegang tangan kanan, yang ini dipegang tangan kiri. Ikuti saya dulu. Tarik nafas dari hidung, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salamun qaulam mir rabbir rahim. 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 Salamun qaulam mir rabbir rahim.
Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Bismillah, 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 bismillah. Diminum kapsulnya. Dirasakan saja getarannya. Zikir Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup. Assalamualaikum. Nggih, panjenengan paling asma sinten? Agus Tri Cahyono. Pak Agus Tri Cahyono. Tri Cahyono. siapa? Pak Agus Cahyono. Pak Agus Tri Cahyono. Injih. Panjenengan asalnya dari mana ini? Bojonegoro. Bojonegoro. Tepatnya itu di Desa Kedung Adem. Desa Kedung Adem. Adem, Kecamatan Kedung Adem. Kecamatan Kedung Adem,
Kabupaten Bojonegoro. Inggih, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beliau ini sedang kita lakukan gemblengan, yaitu untuk menyambungkan sanad dan juga untuk mengamalkan amalan yang kita amalkan. Jadi saya dulu dijalankan oleh guru saya dengan sholawat, maka saya pun menyambungkan panjenengan atau menjalankan saudara-saudara kita yang datang dengan sholawat. Apalagi puncak dari semua asma dan puncak dari semua mantra, bahkan puncak dari semua hijab itu adalah sholawat. Maka tidak ada yang lebih istimewa daripada sholawat. Karena apa? Karena sholawat ini sebenarnya ialah untuk benar-benar menjadikan diri kita menjadi manusia yang sejati. Sholawat itu supaya diri kita benar-benar menjadi manusia yang benar-benar manusia yang sempurna. Karena sejatinya semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini itu semuanya tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Bahkan dunia ini sebenarnya adalah khodam, adalah pembantu untuk diri kita. Jadi dunia ini sebenarnya diciptakan untuk melayani kita, untuk melayani manusia. Jadi bukan kita yang mengejar-ngejar dunia seharusnya, tetapi dunia yang mengejar-ngejar diri kita seharusnya. Bukan kita yang melayani dunia, tetapi dunia ialah yang seharusnya melayani diri kita. Tentu dengan syarat kaidahnya tentunya kita harus menjadi manusia yang sejati dulu supaya dunia itu mengejar kita. Jika kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, maka dunia inilah nanti yang akan mengejar diri kita. Makanya setiap doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi kalau kita senang membaca sholawat, kita belum berdoa, baru punya kerentek saja biasanya sudah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita benar-benar sudah dicintai oleh Allah, ya kita belum minta aja sudah dicukupi sama Allah. Itulah keistimewaannya yang ada di dalam sholawat yang tidak ada di amalan-amalan yang lain. Lalu bagaimana supaya diri kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, benar-benar menjadi manusia insanul kamil? Salah satunya ya dengan cara mengamalkan sholawat. Dan cara yang paling ampuh dan yang paling utama ya dengan sholawat. Sebab ketika kita membaca sholawat sejatinya, kita itu memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca sholawat. Karena kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu. Kita itu tinggal mau apa tidak menyambungkan rasa cinta itu. Kalau kita mau benar-benar menyambungkan atau menerima cinta baginda Rasulullah, ya tidak ada cara yang lain kecuali dengan sholawat. Lalu yang terpenting lagi ketika membaca sholawat itu harus penuh dengan rasa cinta. Sama seperti ketika kita mengucapkan cinta kepada kekasih kita atau istri kita, maka dari situ ketika mengucapkannya jangan hanya di bibir saja. Ini kuncinya. Ketika membaca sholawat jangan hanya di bibir saja, tetapi benar-benar dirasakan dari dalam hati. Seperti ketika kita mengucapkan cinta, memanggil nama ibu kita, ya kita benar-benar mengingat-ingat perjuangannya dan benar-benar ikhlas dari dalam hati kita, cinta kita. Maka ketika mengucapkan kata cinta kepada baginda Rasulullah dengan sholawat ini harus benar-benar dengan menggunakan rasa cinta itu tadi, jangan hanya di bibir saja. Maka ketika kita nanti sudah mesra, maka jangan heran kalau nanti dunia yang akan mengejar-ngejar diri kita, dunia yang akan melayani kita. Yang terpenting Nur Muhammad yang tadi sudah benar-benar mesra, termasuk untuk berbagai macam hal, pengobatan, daya tarik, kanuragan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur
Nur Muhammad. Asalkan kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, maka semuanya akan sujud atau tunduk kepada kita. Sama ketika seluruh makhluk yang ada di surga dulu bersujud kepada Nabi Adam, bukan berarti menyembah Nabi Adam, bukan, tetapi mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah, menjadi makmumnya Nabi Adam, termasuk semuanya, besi, batu, kayu, dan lain sebagainya. Ini kalau mengkaji ilmu kaji diri seperti ini. Jadi jika ada yang mengatakan ilmu kebal itu dari jin, ini tidak paham bahwa di situ ada makrifatnya, ada ilmu kaji dirinya. Ketika kita sholatnya benar-benar bisa baik, tepat waktu, benar-benar sholat cipta, sholat ragat, sholat rasa, ini nanti dunia ini tunduk kepada diri kita. Dan penting kita benar-benar menjadi manusia yang sejati. Dan ini panjenengan, insya Allah beliau adalah cabang kita nanti yang berada di panjenengan Budi Bojonegoro. Jadi ini program Gemblengan untuk membuka cabang kita yang ada di Bojonegoro. Sekarang ini baru ada 3 di Makassar, terus di Indramayu, terus yang ketiga sekarang berada di Bojonegoro. Jadi untuk saudara-saudaraku mungkin yang ada di wilayah Bojonegoro yang ingin mungkin didoakan, bisa sambung ke beliau yang ada di Bojonegoro, sebab doanya atau amalannya sama seperti apa yang saya amalkan. Dan yang siapapun yang saya izinkan untuk membuka cabang hanya yang mendapatkan sertifikat dari Padepokan. Karena nama Padepokan Sejati sendiri ada di Kemenkumham, ada izin-izinnya. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan ini. Panjenengan ini mengikuti pengijazahan dan gemblengan Asror Gaib Sholawat Nurijati, maka panjenengan saya izinkan untuk membuka cabang di mana? Bojonegoro. Inggih. Dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Bojonegoro, panjenengan kalau minta didoakan mungkin bisa datang ke tempat beliau. Bapak siapa namanya? Agus. Bapak Agus. Ini panjenengan standby di rumah atau kira-kira untuk membuka praktek ini kira-kira kapan ini? Atau masih berada di Papua? Selesaikan dulu tugas Di Papua sampai tahun ini. tahun ini selesai ya. Sambil awal istiqomah. Insya Allah. Iya, karena masih tugas di Papua ya. Insya Allah nanti setelah beliau selesai dari Papua membuka praktek di Bojonegoro ya. Sekarang sekemampuannya saja ya digunakan, yang penting diniatkan untuk mencari ridha Allah. Itu saja yang terpenting. Semoga saja apa yang jenengan amalkan ini bisa memberikan manfaat untuk diri panjenengan sendiri, keluarga, agama, dan juga negara. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Dan ini nanti ketika saudara-saudara kita yang mau bersilaturahmi, tambah sedulur, insyaallah juga bisa tambah kaweruh, bisa nanti datang ke rumah beliau yang berada di Bojonegoro. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti apa yang saya berikan ini semoga saja bisa memberikan manfaat, nggih. Ini saya terangkan dulu. Ini kitab panduan yang saya buat sendiri dan nanti jenengan amalkan ya. Penting niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.